Bapa di sorga, kami memanggil nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala raja, penguasa di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami di saat yang berbahagia, di hari yang luar biasa. Kami percaya ada berkat kebenaran-Mu yang akan membebaskan kami kembali Tuhan, yang akan memulihkan kami, yang akan menyembuhkan kami. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, supaya kami sungguh menyadari bahwa Tuhan peduli dan mengerti atas setiap keadaan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang mengambil alih, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Sembunyikan Tuhan kami semua di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu saja yang tampak buat setiap kami. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu, berbicaralah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Boleh kita akan berdoa buat anak-anak kita sebentar. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan mereka, masa depan mereka, setiap tantangan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan, anak-anak ini telah Kau panggil dan tetapkan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Biarlah pertumbuhan mereka semuanya Tuhan yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan. Biar Tuhan yang memberi mereka kemenangan atas setiap tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Kuasa dan Tuhan yang menghadiri Tuhan, yang menutup bungkus seluruh kehidupan mereka. Mereka terlindung dari segala mara bahaya dan kecelakaan, jauh dari sakit penyakit apapun itu ya Tuhan. Dan lewat anak-anak ini Tuhan, banyak anak-anak yang lain diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat buat generasinya. Mereka boleh menjadi saluran kesaksian untuk menyatakan keselamatan buat setiap generasinya. Terima kasih Bapak, dan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berkati. Puji Tuhan. Boleh kita sapa samping kiri dan kanan kita, katakan aku bersyukur Kau ada di sini. Iya, puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama tentang doa orang benar. Ya, kita belajar bersama-sama tentang doa orang benar. Nah, pertanyaan buat setiap kita, mengapa banyak orang sulit untuk berdoa? Mengapa banyak orang Kristen tidak menikmati kehidupan doa? Ada pengertian yang keliru yang menimbulkan perasaan serta sikap yang keliru juga. Ya, itu yang menghalangi kita untuk tidak menikmati kehidupan doa. Ditambah lagi dengan judul ini ya Bapak Ibu ya, doa orang benar. Kita mulai melihat diri kita sendiri. Waduh, saya benar nggak ya? Kita melihat tadi malam kita ngapain? Waduh, ini membuat kita tidak percaya diri untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa. Sehingga kalau diajak berdoa sulit karena nggak secure, nggak percaya diri datang sama Tuhan. Padahal Tuhan memberikan kepada kita satu sarana yang luar biasa, yaitu berdoa. Untuk kita menikmati semua yang dijanjikannya, untuk kita melihat semua pekerjaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita melihat di gereja-gereja, kalau kita mau koreksi gereja kita atau mungkin di tempat-tempat lain juga ya, pertemuan doa itu biasanya lebih banyak orang yang bagaimana? Siapa biasanya yang suka hadir dalam pertemuan-pertemuan doa? Biasanya para lansia, betul ya? Dulu saya juga biasanya orang-orang tua yang udah pensiun, waktunya banyak, itu biasanya ikut jam doa.
Tapi orang-orang yang masih bekerja, anak muda, yang sibuk gitu ya, sibuk kuliah, sibuk bekerja, sulit biasanya untuk hidup ikut persekutuan doa. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa kok doa itu sulit sekali? Padahal doa itu hal yang istimewa, satu hak yang istimewa Tuhan berikan kepada kita. Doa satu sarana dan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melihat janji Tuhan, untuk kita melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Tapi dalam kenyataannya kenapa sulit sekali untuk kita memberi waktu kita untuk berdoa? Nah, tadi alasan pertama saya sudah sampaikan, melihat judul ini kita udah gemetar gitu ya. Doa orang benar, saya orang benar gak ya? Nah, kita lihat sedikit orang yang berminat. Karena apa? Terintimidasi. Saya kan bukan orang benar. Ditambah lagi ketika firman Tuhan berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu naikkan permohonanmu, aku akan memberikannya. Tapi waktu tiap kali kita berdoa, kita nggak melihat doa kita dijawab Tuhan. Kita mulai ditambah lagi nih, udah 1-0, 2-0. Waduh, kita mulai ragu. Waktu kita mau berdoa, kita mulai ragu. Tuhan jawab nggak doa saya ya? Kira-kira doa saya berkenan nggak ya sama Tuhan ya? Ditambah lagi kalau kita melihat di perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka berdoa, apa yang terjadi? Hal-hal spektakuler terjadi. Bagaimana ketika Daniel berdoa, bagaimana ketika Sadak, Mesak, Abednego berdoa. Wah, itu kan luar biasa. Sedangkan waktu kita berdoa kayaknya sesuatu yang biasa-biasa saja terjadi. Nah, kita mulai 3-0. Waduh, Tuhan jawab gak ya? Tuhan berkenan gak ya dengan doa saya ya? Lalu kita mulai mendengar kesaksian beberapa orang yang mulai bercerita, bersaksi ya, bahwa dia doanya dijawab Tuhan dengan spektakuler, mujizat terjadi. Sedangkan waktu kita berdoa, kok mujizatnya kelihatannya nggak terjadi. Rasanya kok nggak dijawab Tuhan gitu ya. 4-0. Lalu ada juga orang berkata, Tuhan ngomong sama saya. Wah, apa-apaan lagi nih? Saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong. Dia kok bisa dengar Tuhan ngomong gitu kan? Itu mulai membuat kita nggak percaya diri. Mulai kita bermalas-malas berdoa. Merasa bahwa kita kalau doa kita itu beda dengan kalau orang si A itu berdoa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita temukan hari ini jawabannya. Supaya kita menemukan kekuatan untuk kita memiliki kehidupan doa. Karena waktu kita memiliki kehidupan doa, itu satu kesempatan, itu satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat pekerjaan Tuhan. Tanpa kita berdoa, kita tidak mungkin melihat pekerjaan Tuhan. Karena sesungguhnya waktu kita tidak berdoa, kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Kita sedang mengandalkan kepintaran kita. Kita sedang mengandalkan pengalaman kita. Kalau kita mengandalkan semuanya itu, kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan. Waktu sesuatu terjadi buat kita, wah itu kan karena saya pinter, itu kan karena saya pandai berbicara, itu kan karena saya punya pengalaman. Dan kita tidak melihat pekerjaan Tuhan lewat kehidupan kita. Tadi kita sudah melihat di dalam Yakobus 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun, dan seterusnya. Di sana dikatakan doa yang lahir dari iman, doa orang yang benar. Lalu
dibandingkan dengan Elia. Ini sesuatu hal yang paradoks ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Doa orang benar, tapi Elia berdoa supaya hujan gak turun, doanya dijawab Tuhan. Kita lihat diri Elia. Elia itu manusia biasa, sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita ini adalah manusia biasa, sama seperti Elia. Artinya kalau kita punya kesalahan, Elia juga punya kesalahan. Ia pernah frustasi gara-gara pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tapi doanya dijawab Tuhan. Tapi Elia orang benar gak sih? Enggak, dia sama seperti kita. Dia adalah orang yang biasa. Tapi dikatakan di sebelumnya bahwa doa orang benar. Jadi orang benar di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan orang yang benar karena usaha dan perbuatannya. Ini adalah kabar baik buat kita semua. Doa orang benar di sini bukan benar karena usaha dan perbuatannya, tetapi karena apa? Karena iman. Bilang sama samping kiri dan kanannya, kamu dibenarkan karena iman. Iya. Amin, puji Tuhan. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut lagi bagaimana kita menjadi orang yang berdoa dengan iman, berdoa sebagai orang benar, saya ingin kita melihat apa sih doa itu. Doa itu yang pertama, napas hidup orang percaya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk tahan napas setengah jam. 1, 2, 3, ya. Pasti gak bisa ya, setengah jam. Atau oke deh, gak usah setengah jam. Coba semenit sekali kita hirup napas kita, lalu semenit kemudian dikeluarkan. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti ngapa-ngapain susah. Karena pernapasan itu sangat vital dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, doa sangat vital dalam kehidupan orang percaya. Kalau seseorang tidak berdoa, artinya dia tidak punya kehidupan iman yang hidup. Dia tidak punya iman yang hidup. Tanpa kehidupan doa, kita tidak memiliki iman yang benar. Di dalam kitab Yakobus ini kita melihat ya, inti kitab Yakobus itu apa? Iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, kalau seseorang tanpa berdoa lalu dia berkata dia beriman, sesungguhnya imannya mati. Bukti kita adalah orang yang memiliki iman yang sejati, kita memiliki kehidupan doa. Jonathan Edwards berkata, seorang tokoh, seorang bapak gereja, prayer is as natural an expression of faith as breathing is of life. Artinya doa itu adalah napas. Makanya di dalam Alkitab dikatakan senantiasa berdoa. Tuhan Yesus mengajar kita untuk senantiasa berdoa. Berjaga-jagalah di dalam doamu. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa doa. Doa itu adalah napas hidup orang percaya. Lalu bagaimana Pak? Doa untuk 1 jam, 2 jam aja di gereja saya susah. Apalagi senantiasa berdoa. Wah, ini buat saya pusing. Ini satu hal yang mustahil buat saya. Nah, karena itu kita belajar apa artinya berdoa sebagai napas kehidupan orang percaya. Apa artinya senantiasa berdoa. Karena doa itu bukan hanya kita meminta kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Tetapi doa itu adalah komunikasi dua arah.
Sama seperti bernapas, kita menghirup napas, lalu kita mengeluarkan napas. Waktu kita menghirup napas, kita sedang berkata-kata kepada Tuhan, kita sedang memuji Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang menyampaikan unek-unek kita di hadapan Tuhan, kita sedang menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Lalu ada waktu di mana kita mendengar suara Tuhan. Ada waktu kita berdiam diri mendengar suara Tuhan berbicara buat kita. Jadi pernapasan, berdoa itu bukan hanya sekadar kita meminta, bukan hanya sekadar kita menaikkan permohonan, tetapi kita berdoa senantiasa, tidak putus-putusnya. Di dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa dalam segala sesuatu. Kita berdoa dalam segala keadaan. Waktu Bapak Ibu lagi nyetir, di sana komunikasi sama Tuhan. Waktu saudara sedang berdagang, di sana saudara sedang komunikasi dengan Tuhan. Selalu dalam doa. Waktu kita menerima berkat, kita mengucap syukur. Waktu kita menerima persoalan, tantangan dalam hidup kita, kita komunikasi sama Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu lewat persoalan ini? Tuhan, apa kehendak-Mu ketika Tuhan saya pertemukan dengan orang seperti ini? Selalu roh kita itu selalu terconnecting dengan roh Tuhan. Karena Roh Kudus sampai hari ini berbicara kepada kita. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu berkata, "Pak, saya doanya udah lama kok, Pak." Puji Tuhan. Saya kalau malam itu, Pak, berdoa. Tahu nggak, Pak? Aminnya pagi-pagi. Aminnya pagi-pagi, luar biasa nggak? Berapa jam itu kalau dia tidur jam 10, bangunnya jam 5, udah berjam-jam dia berdoa sama Tuhan. Nah, tapi doa yang dimaksud bukan seperti itu. Kita menghidupinya. Kita bernapas. Kita berdoa seperti bernapas. Karena itu orang yang memiliki kehidupan doa, ia punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Ia punya keakraban dengan Tuhan. Kemana-mana ia berjalan bersama Tuhan. Kemana-mana apapun yang dia lakukan bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan ia hadapi, pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Ketika ia menerima berkat, ia menggunakan berkat itu dalam tuntunan Tuhan. Itulah doa. Doa yang Tuhan kehendaki buat kita. Karena itu lewat doa, setiap orang yang punya kehidupan doa, maka ia akan menyelaraskan hatinya dengan Allah. Orang yang memiliki kehidupan doa, ia semakin mengenal Allah dalam hidupnya. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu bertanya, mengapa kita harus berdoa, Pak? Kan Tuhan Maha Tahu. Kan Tuhan sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Jadi ngapain kita berdoa? Kan Tuhan Maha Tahu. Ngapain kita berdoa? Karena doa membawa kita untuk mengenal Tuhan. Kita sedang menyelaraskan hati kita. Kita sedang menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan dirinya dengan kita. Ya. Orang yang memiliki doa, dia punya keintiman, punya pengenalan yang baik dan benar akan Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan tanpa kita memiliki kehidupan doa? Gak mungkin. Lewat kita memiliki kehidupan doa, kita memiliki kehidupan iman yang hidup. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, saya tidak ada di sini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus waktu dia mau disalib, dia berdoa kepada Tuhan, janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Ini juga menjadi pertanyaan kepada kita. Yesus kan Tuhan, ngapain Pak dia berdoa? Kan dia Tuhan. Karena Yesus mau memberi teladan kepada kita bagaimana kita harusnya berdoa. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa lewat doalah kita mengenal kehendak Tuhan. Karena tanpa kehendak Tuhan, kita tidak mungkin hidup memuliakan Dia. Kita tidak mungkin hidup dalam rencana Tuhan. Karena itu lewat doa kita menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Lewat doa kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sarana untuk kita menjadi orang yang rendah hati adalah lewat doa. Tanda kita adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan itu bahwa kita adalah orang yang suka berdoa. Makanya ada istilah, kalau kita yang turun tangan, maka apa? Allah yang akan angkat tangan. Tapi waktu kita angkat tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku udah nyerah nih Tuhan. Aku sudah nyerah sama suamiku, sudah nyerah sama anakku, aku sudah nyerah dalam hidup ini. Justru disitulah kita akan melihat Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Dia turun tangan, turut bekerja dalam setiap kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kita berdoa, kita akan melihat kuasa yang tidak terbatas. Di luar kemampuan kita, di luar pengalaman kita, di luar kekuatan kita. Di sana kita punya kesaksian, kita punya pengalaman. Waktu kita punya pengalaman dengan Tuhan, semakin kita punya pengalaman dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berserah kepada Tuhan. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Seterusnya sampai membawa kita kepada iman yang semakin hari semakin seperti yang Tuhan mau. Sekarang kita melihat apa sih macam-macam doa ya. Jadi doa itu memang ada doa secara berjemaah. Kalau kita lihat di alam Alkitab kita, Tuhan Yesus ya, murid-murid dan gereja mula-mula mereka berdoa bersama-sama. Tapi juga Tuhan Yesus doa secara pribadi. Jadi ada doa secara jemaah, ada doa secara pribadi. Pak, saya nggak perlu dong ibadah doa di gereja, kan saya udah doa di rumah. Nah, saudara, kurang lengkap ya. Kita perlu doa secara berjemaah, makanya ada jam doa Rabu, ada doa Fajar. Kalau Bapak Ibu nggak bisa doa Rabu, ada doa Fajar. Lalu mungkin, Pak, saya kan sudah doa di gereja 1 jam, 2 jam. Saya nggak perlu dong doa pribadi. Nah, dua-dua harus seimbang. Ada doa pribadi, ada doa bersama-sama. Saya bersyukur ya, di Jabatara ada ibu-ibu kita yang ikut doa setiap pagi. Wah, luar biasa. Nah, ada juga kalau kita melihat ada doa puasa, ada doa keliling ya, seperti sebagaimana umat Israel mengelilingi tembok Yeriko dan waktu itu kuasa Tuhan dinyatakan. Ada doa puasa seperti Daniel, seperti Esther. Tetapi ingat, bukan karena puasanya Tuhan menjawab doa kita. Kita berpuasa supaya kita fokus berserah diri sama Tuhan. Ya. Dalam Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Jadi ada doa semalaman. Kita mau KKR ya, pemuda yang akan mengkoordinir tentang doa. Ada doa semalaman, doa keliling. Nah, ini semua sarana-sarana yang baik sekali untuk kita membangun kehidupan doa di gereja kita dan di keluarga kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sikap hati kita berdoa. Di dalam Kolose, bertekunlah di dalam doa. Kita perlu bertekun di dalam doa. Lalu kita juga perlu menyadari bahwa waktu kita berdoa bukan karena kata-katanya itu Tuhan menjawab doa kita. Karena itu Alkitab katakan, janganlah kamu berdoa bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Sikap berdoa, kenapa orang sering bertele-tele? Karena dia pikir lewat kata-kata yang bagus, ya, dengan puisi, ya, dengan berpuisi, itu doanya akan dijawab Tuhan. Bukan, Bapak Ibu. Kalau begitu, kita sedang bersandar kepada perbuatan kita, kepada usaha kita, dan itu sifatnya daging. Nah, sikap yang Tuhan mau itu apa? Masuklah, ayat yang ke-6 ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Jadi sikap kita itu di sini pertama bukan untuk dilihat orang, bukan untuk supaya show up diri kita. Ada begitu banyak orang menggunakan doa-doanya seperti orang Farisi. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikung-tikungan supaya apa? Orang melihat. Karena waktu orang melihat, maka mereka sedang men-show up diri mereka. Kamu rohani banget ya. Wah, kamu luar biasa banget ya. Nah, doa seperti ini tidak ada kuasanya. Kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar ketika kita punya sikap yang salah di dalam kita berdoa. Tetapi Alkitab katakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Berarti Pak, kalau kita berdoa masuk kamar dong ya. Kita nggak boleh dong doa di mana-mana. Maksudnya di sini adalah sikap hati kita, bukan untuk dilihat orang. Karena banyak orang juga doa di kamar, dia masuk ke kamar, tetapi apa? Kedepannya ketemu orang, dia cerita, dia ngomong, saya ini berdoa loh. Nah, itu sama saja. Selalu ingin dinilai, selalu ingin diperhitungkan ketika ia berdoa. Nah, karena itu Alkitab katakan, kuasailah dirimu dan jadilah apa? Jadilah tenang. Jangan berdoa seperti orang-orang Farisi. Bukan karena kita merayu Tuhan lewat doa kita sehingga hati Tuhan diubah. Bukan karena kata-kata yang indah dan intonasi seperti puisi. Bukan juga karena lamanya kita berdoa. Karena kalau kita menggantungkan jawaban doa kita berdasarkan semuanya itu, kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Kita sedang men-show up diri kita. Sehingga pada waktu kelihatannya doa dijawab, kita merasa itu karena kita hebat, karena kita yang luar biasa. Nah, doa seperti ini tidak ada kuasanya. Tuhan mau kita memiliki kehidupan doa. Bagaimana sikap hatinya? Dengan tenang. Coba bilang tenang. Tenang, ya. Bagaimana kita bisa berdoa dengan tenang? Bagaimana kita bisa berdoa dengan rest? Hati kita rest kepada Tuhan. Ketika kita menyadari satu kebenaran yang luar biasa. Kebenarannya apa? Kita dibenarkan karena iman. Kita dilayakkan, kita dikuduskan. Saya bertanya, kalau kita dibenarkan, doa kita dijawab enggak? Halo? Kalau kita dibenarkan, doa kita dijawab enggak? Doa kita pasti dijawab. Meskipun jawaban doa itu selalu ada 3. Yes, terjadi seperti yang kau doakan. Kedua, tunggu ya, tunggu. Aku ada yang lebih baik dari apa yang kamu minta. Ketiga, tidak. Ya, tidak. Ya, Tuhan ada yang lebih baik dari apa yang kita minta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam ayat 15 dan 17 tadi. Di sana kita melihat bahwa orang yang benar di sini bukan orang yang benar karena dia taat, karena dia melakukan segala sesuatu perintah-perintah yang Tuhan kehendaki. Tapi orang benar di sini adalah orang yang benar karena iman. Kalau kita lihat ya, orang benar tapi disandingkan dengan Elia. Elia orang benar enggak? Kalau berdasarkan perbuatan, Elia bukan orang benar. Tetapi Elia seorang hamba Tuhan.
dia punya iman. Karena itu ia adalah orang yang dibenarkan karena iman. Sebab itu dikatakan dalam Roma, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Alkitab jelaskan bahwa tidak ada yang benar, termasuk pendeta, nggak ada yang benar berdasarkan perbuatannya. Tetapi kita dibenarkan karena iman, bukan benar berdasarkan perbuatan. Karena kalau kita berdoa merasa kita orang benar karena perbuatan kita, maka doa kita itu akan menjadi kesombongan. Doa kita justru di beberapa tempat, di beberapa pengalaman, malahan lewat doa menghakimi orang lain. Lewat doa bukan sedang berdoa sama Tuhan, tetapi sedang menghakimi orang lain. Karena apa? Dia merasa layak, dia merasa pantas. Nah, kalau begitu adanya, maka imannya itu adalah iman yang transaksional. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah? Kita belajar dari Abraham. Abraham dikatakan di dalam Roma, Abraham itu dibenarkan karena iman. Karena Abraham percaya, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Pertanyaan hari ini, apakah saudara benar-benar percaya kepada Yesus? Kalau saudara percaya kepada Yesus, berarti saudara adalah orang yang dibenarkan. Kita dibenarkan sola fide karena penebusan Yesus Kristus. Sola gratia, kita dibenarkan karena anugerah yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Dikatakan jelas dalam Alkitab bahwa kita dibangkitkan, Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Terjadi pertukaran posisi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati untuk dosa-dosa kita, kita hidup karena kematian Yesus Kristus yang menanggung kutuk, dosa dan pelanggaran kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Jangan lagi terintimidasi. Waduh, saya kan bukan orang benar. Sekarang saudara adalah orang yang benar karena iman. Saudara punya hak untuk komunikasi sama Tuhan. Saudara punya kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan. Waktu saya ketemu Pak Bima Arya di Air Mancur, saya langsung ketemu dia, langsung berbicara kepada dia. Karena kesempatan itu jarang. Saya bilang, Pak Bima, saya mau usul boleh enggak? Apa Pak? Itu tempat sampah di depan gereja, di sudut pasar, itu bisa enggak dipindah? Karena di situ ada gereja, ada TK, kurang sehat Pak. Oh iya Pak, nanti saya lihat. Meskipun sampai sekarang enggak tahu dilihat atau enggak. Tapi saya mau sampaikan, waktu kita ketemu dengan orang penting, itu kesempatan ngomong itu kesempatan yang istimewa. Terlebih waktu kita diberi kesempatan untuk berbicara sama Tuhan. Kenapa kita menyanyiakan hal yang istimewa itu? Toh Tuhan sudah membenarkan kita, toh Tuhan sudah melayakkan kita. Sebab itu di dalam Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karena kasih karunia kita dilayakkan, mari datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Di sana ada rahmat dan ada pertolongan buat setiap kita pada waktunya Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan lagi iblis mengintimidasi. Iblis itu sampai sekarang suka mengintimidasi. Waktu kita mulai berdoa, angkat tangan, mulai berdoa, iblis, kamu ngapain minta sama Tuhan? Sekarang kamu minta sama Tuhan. Tadi kamu ngapain? Kemarin kamu apain tuh tetanggamu? Kemarin tuh kamu ngomong apa tuh sama suamimu?
kita mulai merasa nggak percaya diri, kita terintimidasi. Tapi waktu saudara menemukan kebenaran ini, saudara dan saya punya kekuatan untuk memiliki kehidupan doa. Amin. Komunikasi sama Tuhan, datang sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan, di sana ada rahmat, di sana ada pertolongan buat kita. Sama seperti Bapak Ibu punya anak. Kalau anak Bapak Ibu, anak kita nggak dengerin kita, ayo nak mandi, dia nonton saja. Kira-kira batal nggak dia jadi anak kita? Nggak batal. Begitu juga waktu kita diangkat jadi anaknya Tuhan, anak-anak Allah, kita pasti banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi saya mau kasih tahu, bukan karena itu akhirnya kita statusnya berubah, bukan lagi jadi anak. Sehingga waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan aku perlu ini Tuhan, apa-apaan, emang kamu bapaknya siapa? Kamu kan bukan anakku. Tuhan gak pernah ngomong seperti itu. Tuhan yang melayakkan kita, Dia yang mengangkat kita. Justru waktu kita datang kepada Tuhan, lalu ketika kita menyadari akan kasih-Nya, kita menemukan rahmat di dalam Dia, di situ kita punya kekuatan untuk terus berdoa. Semakin kita berdoa, semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita berserah kepada Tuhan. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Semakin kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, semakin kita melihat bagaimana kita meninggalkan kelemahan kita, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan kekurangan-kekurangan kita. Sehingga hari demi hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari miliki kehidupan doa. Saya mengajar ada lima ya, berdoa dengan 5 jari. Yang pertama kita memuji Tuhan, mengucap syukur ya kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Allah Roh Kudus. Lalu kita mengaku dosa, menerima pengampunan kepada Tuhan, itu jari telunjuk ya, karena telunjuk itu suka menunjuk-nunjuk ya. Lalu yang ketiga, kita berdoa buat para pemimpin, buat orang tua, buat pemerintahan, buat kakak rohani, bapak rohani, buat guru sekolah, doakan mereka. Lalu kita berdoa untuk orang yang lemah ya, berdoa untuk orang yang lemah, berdoa untuk orang yang sakit, berdoa untuk orang yang belum mengenal Kristus, doakan mereka. Lalu yang terakhir, berdoa untuk diri kita sendiri. Ingat ya, 5 jari ya. Ya, kalau doa pribadi dinaikkan. Bahkan ketika kita jam doa hari Rabu, kita menggunakan 5 jari ini, sehingga kita mudah menghafalnya. Nah, sekarang kita mau melihat apa hasil doa. Doa akan membawa kita untuk melihat kuasa Tuhan, ya. Maka ada istilah the power of the prayer ya, of prayer. Kita akan melihat kuasa doa dinyatakan dalam hidup kita. Kita belajar dari seorang Musa. Waktu Musa itu naik ke gunung Tuhan, gunung Horeb, dia bertemu dengan Tuhan. Waktu dia turun dari gunung itu, apa yang terjadi? Wajahnya bercahaya. Salah satu rahasia awet muda, Bapak Ibu, kita berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang berdoa itu wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar. Amin. Puji Tuhan ya. Sukacita buat bapak-bapak. Kenapa? Aduh, nggak bakalan banyak lagi yang habis ya Pak ya. Karena apa? Rahasianya ternyata berdoa gitu ya. Nggak perlu duit. Kalau make up kan susah ya Pak ya, belinya aduh mahal juga itu. Tapi kalau doa, wah, tidak hanya matanya, wajahnya yang bercahaya seperti Musa, tetapi hatinya juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab itu Alkitab katakan juga di dalam Matius, apa untungnya kalau kita berdoa? Kita menang atas pencobaan. Kita sedang memberi makan roh kita. Maka waktu kita menghadapi pencobaan, roh kita kuat, kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena roh kita kuat. Ya. Karena itu jelas dikatakan dalam Amsal, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Waktu kita menjadi orang-orang yang berdoa sebagai orang benar yang dibenarkan di hadapan Tuhan, kita akan melihat kuasa doa. Hati kita semakin diselaraskan dengan hati Tuhan. Kita menang terhadap pencobaan.
kita segar. Itulah rahasia untuk kita berdoa. Kita tenang karena Tuhan yang sudah membenarkan kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan hari ini. Apakah kita sudah memiliki kehidupan doa? Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Tuhan sudah menyelesaikan semua persoalan kita. Tapi kenapa kita tidak melihat itu terjadi dalam hidup kita? Karena kita tidak berdoa. Hari ini Tuhan mau memanggil saudara menjadi umat yang berdoa. Karena tanpa berdoa, tidak seorang pun yang akan melihat pekerjaan Tuhan. Lewat doalah kita akan melihat rencangannya yang ajaib dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari ambil komitmen untuk memiliki kehidupan doa. Sekecil apapun komitmen saudara, mari ambil. Firman Tuhan terus disampaikan untuk menuntun kita. Roh Kudusnya bekerja saat ini untuk menolong saudara dan saya untuk hidup, untuk memiliki kehidupan doa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Engkau yang menjamah, Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Biar umat Gereja Baptis Pabaton menjadi umat yang berdoa. Satu hak, satu kesempatan yang istimewa yang Tuhan sudah sediakan buat kami, yaitu berdoa. Biar jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Dan biar kami Tuhan sungguh-sungguh bangkit dalam kehidupan doa. Karena jelas firman-Mu berkata, doa orang benar bila didoakan besar kuasanya.